Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Afan Ma'ruf, NBI 1461-9089. Dan ada teman saya, Vio Kartiko 1461-900-100, dan Muhammad Aswin Mustaqim 1461-900-130. Di sini kami akan mempresentasikan dan mendemokan pengujian whitebox dan blackbox pada program kalkulator sederhana menggunakan bahasa pemrograman C++. Kami dari mata kuliah Jaminan Kualitas Perangkat Lunak dengan dosen pengampu Bapak Andre Kartika Wideha Patenda, Eskom Mkom, dari Fakultas Teknik Program Studi Informatika. Baik, untuk pengertian whitebox akan saya serahkan ke Mas Aswin. Silakan Mas Aswin. Whitebox testing. Pengertian whitebox testing. Whitebox testing adalah pengujian yang didasarkan pada pengecekan terhadap detail perancangan menggunakan struktur kontrol dari desain program secara prosedural untuk membagi pengujian ke dalam beberapa kasus pengujian. Secara sekilas dapat diambil kesimpulan whitebox testing merupakan petunjuk untuk mendapat program yang benar secara 100%. Pengujian dilakukan berdasarkan bagaimana suatu software menghasilkan output dari input. Pengujian ini dilakukan berdasarkan kode program. Disebut juga struktural testing atau glassbox testing. Selanjutnya, pengujian whitebox akan dijelaskan oleh Mas Taufan. Baik, Mas Taufan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengujian whitebox ya. Pengujian tugas kali ini menggunakan metode statement coverage untuk menguji program kalkulator sederhana. Berikut adalah source code atau statement yang akan diuji, yaitu yang pertama adalah penjumlahan. Di mana di gambar satu ini adalah source code dari penjumlahan. Yang pertama kita ada fungsi di sini menggunakan void. Lalu untuk variabelnya kita menggunakan float untuk tipe datanya, yaitu A, B, dan hasil. Lalu selanjutnya ada penampilan teks untuk layout ya, penjumlahan, lalu masukkan bilangan pertama, lalu diikuti dengan pemasukan dari variabelnya, yaitu cin ke variabel A. Begitu juga dengan selanjutnya ada masukkan bilangan kedua, yaitu masukkan dari variabel B, lalu untuk variabel hasil sama dengan A ditambah B, lalu nanti ditampilkan untuk layoutnya, hasil penghitungan, lalu eh, teks dari hasilnya atau hasilnya dari variabel hasil seperti itu. Lalu di gambar 2 ini adalah screenshot dari program tadi. Yang pertama ini ada menunya. Di sini kami menggunakan 7 statement ya. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, akar pangkat, dan modulus. Lalu karena kita yang pertama ada penjumlahan, maka kita pilihannya adalah 1. Lalu kita masukkan bilang pertama yaitu 1, bilang kedua 5, lalu hasilnya adalah 6. Seperti itu. Bisa dilihat dari gambar 2 bahwa program dapat dieksekusi dengan baik. Dengan pengujian di atas dapat disimpulkan jumlah dari statement yang dieksekusi adalah 7. Lalu jumlah total statementnya juga 7. Berikut adalah flow graph-nya. Yang pertama, menampilkan teks untuk masukkan angka. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah memasukkan nilai dari float A atau variabel A tadi. Lalu untuk yang ketiga adalah pemrosesan dari programnya, yaitu memasukkan nilai float A tadi. Lalu yang keempat, memasukkan angka untuk variabel B. Untuk yang kelima, yang enam itu tadi balik lagi memasukkan programnya ya, proses programnya. Lalu yang terakhir adalah penjumlahan dari variabel A dan B itu sendiri. Pada shortcut penjumlahan ini terdiri satu iterasi pada program. Dengan melihat flow graph pada gambar 1 tadi, maka urutan eksekusi statement pada source code ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan juga 7. Pada metode statement coverage juga diuji nilai atau persentase berapa banyaknya coverage pada program di atas. Berikut adalah hasil perhitungannya, yaitu untuk hasilnya, kita menggunakan rumus ya, statement coverage sama dengan jumlah statement yang dieksekusi dibagi jumlah total statement. Karena tadi ada 7/7, maka hasilnya 100% seperti itu. Lalu yang kedua adalah statement dari pengurangan. Ini adalah source code-nya, kurang lebih sama dari yang perhitungan penjumlahan tadi, yang membedakan dari di hasilnya.
variabel hasil. Karena pengurangan, maka untuk operatornya diubah menjadi pengurangan seperti A minus B, seperti itu. Lalu selanjutnya ini adalah hasil screenshot dari programnya tadi. Karena kita pengurangan, maka kita mengambil 2 pengurangan. Lalu dimasukkan bilang pertama 2, bilang kedua adalah 1. Maka hasilnya juga 1, seperti itu. Seperti yang penjumlahan tadi, jumlah dari statement yang dieksekusi adalah 7. Jumlah total statement juga 7. Dengan tidak menutup kemungkinan sama, karena programnya juga sama, yang membedakan adalah dari operatornya. Maka urutannya juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dengan 1 masukkan angka. Lalu float A ini adalah untuk memasukkan variabel A. Lalu dilanjutkan dengan pemrosesan programnya. Sama dengan penjumlahan tadi, source code pengurangan terdiri dari satu iterasi pada program dengan melihat flow graph pada gambar 3. Urutannya tadi sudah. Lalu selanjutnya metode statement coverage juga dinilai presentasinya juga. Karena tadi jumlah statementnya yang dieksekusi adalah 7 dan jumlah total statement 7, maka hasilnya 100%. Gitu. Lalu selanjutnya adalah statement perkalian. Di sini kurang lebih sama dari yang tadi, ada function dengan menggunakan void, lalu untuk variabelnya tetap menggunakan float. Begitu juga dengan perintah-perintah selanjutnya, cout dan in-nya, yang membedakan juga hanya dari hasilnya. Operator hasilnya kita ubah menjadi perkalian, seperti itu. Berikut adalah screenshot hasil dari pengujian tadi. Karena kita menggunakan perkalian, maka pilihannya adalah 3. Lalu memasukkan bilangan pertama adalah 3, bilangan kedua adalah 4, maka hasilnya adalah 12. Seperti itu. Sama dengan penjumlahan dan pengurangan, jumlah statementnya adalah 7, jumlah total statement juga 7. Maka hasil yang didapatkan dari perhitungannya adalah 100%, tetap. Karena tidak mengubah dari programnya tadi, maka hasilnya juga sama 100%. Cuman membedakan dari operatornya saja. Begitu juga dengan selanjutnya, yaitu statement dari pembagian. Untuk programnya sama, dari fungsi, variabel, serta strukturnya sama. Yang membedakan cuman operator untuk variabel hasilnya. Lalu untuk ini adalah screenshot dari pengujiannya. Kita memilih menu 4 karena ini pembagian. Lalu untuk memasukkan bilangan pertama 12, bilangan kedua adalah 3. Maka hasilnya adalah 4. Program ini juga dari atas tadi berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan. Kita bisa simpulkan lagi bahwa dari gambar 8 tadi, jumlah dari statement yang dieksekusi adalah 7 dan jumlah total statementnya juga 7. Untuk flow graph-nya masih sama. Lalu untuk persentase dari statement coverage-nya juga sama. Karena tadi menggunakan 77 ya. Jumlah state-nya 7, jumlah totalnya juga 7. Maka hasilnya 100%. Nah, lalu untuk perpangkatan, di sini kami menggunakan variabelnya, kita menggunakan integer. Lalu untuk hasilnya tetap kita menggunakan float. Lalu untuk dari tampilan se-in se-out-nya hampir sama, hasilnya juga hampir sama, cuma membedakan dari cara pengambilan nilainya, yaitu menggunakan metode POW, yaitu dari metodenya C++ sendiri. Lalu selanjutnya adalah tampilannya, tampilan dari screenshot hasilnya, hasil program. Karena kita menggunakan perpangkatan, maka kita menggunakan menu kelima, lalu bilangan pertamanya 3, bilangan paketnya 3. Maka 3 pangkat 3 hasilnya 27. Dari gambar 10, program dapat dieksekusi dengan baik. Dari pengujian di atas dapat disimpulkan, jumlah statement yang dieksekusi 7, jumlah total statementnya juga 7. Maka flow graph-nya juga hampir sama. Yang pertama memasukkan angka, yang kedua adalah memasukkan dari
variabel integer A, yang ketiga adalah pemrosesannya. Lalu yang 4, 5, 6 hampir sama, dan 7 adalah A pangkat B, seperti itu. Pada source code perpangkatan ini, terjadi satu iterasi pada program dengan melihat flow graph pada gambar 9. Maka urutannya tetap sama, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk persentasenya juga menggunakan rumus yang sama, yaitu jumlah statement yang dieksekusi dibagi jumlah total statement, yaitu 7/7 sama dengan 100%. Lalu selanjutnya adalah akar pangkat, bilangan akar. Untuk source code-nya kurang lebih hampir sama. Yang membedakan mungkin dari variabelnya kita menggunakan float bill dan float hasil. Tipe datanya masih sama, fungsinya juga masih sama menggunakan void. Lalu untuk pendapatannya dari hasil kita menggunakan metode sqrt atau square root gitu untuk hasil akar pangkatnya. Lalu selanjutnya adalah gambar dari hasil runningnya. Karena kita menggunakan akar pangkat, maka menu nomor 6, lalu masukkan bilangannya 9, maka hasil perhitungan dari akar pangkatnya adalah 3. Karena 3 pangkat 2 adalah 9, seperti itu. Terus sebaliknya 9 akar pangkat adalah 3. Nah, untuk yang akar pangkat ini sedikit berbeda. Dapat dilihat dari gambar 12, program dapat dieksekusi dengan baik. Dari pengujian di atas dapat disimpulkan, jumlah dari statement yang dieksekusi adalah 4. Jumlah total statement adalah 4. Maka flow graph-nya kurang lebih ada 4 mode seperti ini. Yang pertama, masukkan angkanya tadi untuk bilangannya. Lalu adalah permohonan memasukkan float bilangan. Float bill ya. Jadi yang float tadi dimasukkan di nomor 2 tadi. Yang nomor 3 adalah pemrosesannya, progresnya. Lalu yang keempat adalah mengakarkan dari variabel bill. Seperti itu. Lalu selanjutnya pada source code perpangkatan ini juga terjadi satu iterasi pada program. Dengan melihat flow graph, maka urutannya adalah 1, 2, 3, dan 4. Lalu pada metode state coverage ini juga dinilai, diuji presentasinya dengan rumus yang sama, yaitu jumlah statement dibagi jumlah total statement. Nah, 4/4 sama 100. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah modulus. Di mana di sini hampir sama, mungkin cuman letak dari barisnya yang berbeda. Untuk variabelnya A dan B menggunakan integer, lalu untuk hasil kita menggunakan float. Untuk fungsinya menggunakan void sama, lalu untuk operator hasil kita menggunakan modulus yang dilambangkan dengan persen. Itu. Lalu untuk screenshot dari hasil runningnya seperti ini. Kita menggunakan modulus, maka kita menggunakan 7 di angka menunya. Lalu masukkan bilangan 10, masukkan bilangan pembagi atau modulusnya adalah 3. Maka 10 modulus 3 hasilnya adalah 1. Seperti itu. Lalu dapat dilihat dari gambar 14 bahwa program dapat dieksekusi dengan baik. Dengan pengujian di atas dapat disimpulkan jumlah dari statement adalah 7. Jumlah total 7 juga. Maka hasil dari flow graph-nya kurang lebih sama seperti yang tadi, yaitu memasukkan angka, lalu memasukkan variabel A, lalu yang 3 adalah pemrosesannya, lalu yang keempat, 5, 6 hampir sama, memasukkan angka, memasukkan variabel, lalu diproses. Lalu yang ketujuh adalah A modulus B. Nah, kalau yang di program tadi kan 10 modulus 3, seperti itu. Pada source code perpangkatan ini terjadi satu iterasi juga pada program. Dengan melihat flow graph pada gambar 13, maka urutan eksekusi adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan untuk statement coverage-nya juga diuji presentasinya. Dengan rumus yang sama, maka hasilnya 7/7, hasilnya 100%. Seperti itu. Baik, untuk kesimpulannya akan saya berikan lagi kepada Mas Aswin. Silakan Mas Aswin. Baik, Mas Taufan. Untuk kesimpulan whitebox testing,
Dari shortcode 1 sampai 7 hasil yang didapatkan dengan dari statement coverage dapat maksimal 100%. Akan tetapi dapat kita lihat bahwa semua statement pada program berfungsi dan tidak ada statement yang menjadi dead code. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa semua statement telah tercoverage 100%. Selanjutnya yaitu black box testing. Untuk pengertian black box testing, pengujian black box merupakan pendekatan kompleks mengungkapkan kesalahan yang lebih luas dibandingkan teknik white box. Pengujian black box berfokus pada pengujian persyarat fungsional perangkat lunak untuk mendapatkan serangkaian kondisi input yang sesuai dengan persyaratan fungsional suatu program. Pengujian black box adalah pengujian aspek fundamental sistem tanpa memperhatikan struktur logika internal perangkat lunak. Metode ini digunakan untuk mengetahui lunak. Pengujian black box merupakan metode perancangan data uji yang didasarkan pada spesifikasi perangkat lunak. Data uji dibangkitkan, dieksekusi pada perangkat lunak, dan kemudian saran dari perangkat lunak dicek apakah telah sesuai dengan yang diharapkan. Untuk pengujian sendiri akan dijelaskan oleh Mas Pio. Baik, Mas. Baik, terima kasih Mas Aswin. Oke, selanjutnya adalah pengujian black box. Pada tugas kali ini kami akan melakukan pengujian black box pada program kalkulator sederhana dengan menggunakan bahasa C++. Program kalkulator ini dibuat dan akan diuji dengan spek komputer seperti tabel di bawah ini. Yang pertama ada prosesor dengan Intel Core i5 generasi 10 300H 2,5 GHz dan ada VGA-nya memakai NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB. Untuk memorinya sendiri dengan RAM 8 GB DDR6, kemudian ada hard disk 512 GB PCIe NVMe M.2 SSD. Kemudian LCD-nya memakai 15,6 inci Full HD anti glare display sRGB 62,5%, Adobe sRGB 47,1%, refresh rate 144 Hz, value IPS level. Kemudian ada mouse-nya pakai Vantex Rigor 2 WG10. Ada pula fitur-fitur pada program kalkulator yang akan diuji. Yang pertama ada fitur penjumlahan, di mana fitur penjumlahan ini digunakan untuk perhitungan penjumlahan. Kemudian ada pengurangan digunakan untuk perhitungan pengurangan. Lalu ada perkalian digunakan untuk perhitungan perkalian. Oke, dicoba aplikasi fungsional. Pengujian ini akan diujikan pada tiap fitur yang fungsi yang diuji adalah fitur atau ada fitur penjumlahan. Dengan cara pengujian menjalankan fitur penjumlahan dengan menekan tombol 1. Saya praktekkan aja. Oke, di sini hasil yang diharapkan adalah mampu menjalankan operasi penjumlahan dengan memasukkan angka pertama sebagai angka yang dijumlahkan dengan angka yang kedua. Saya cocokkan, saya pilih penjumlahan, di mana yang pertama saya isikan 2, lalu yang kedua adalah 3, dan hasilnya adalah valid. Hasilnya adalah valid seperti contoh pada screenshot tabel ini. Untuk pengurangan cara pengujiannya sama mencapai itu dengan menekan tombol lalu diharapkan
mampu menjalankan operasi pengurangan dengan memasukkan angka pertama sebagai angka yang dikurangi dengan angka yang kedua. Oke, saya coba langsung. Saya masukkan angka pertama 4 dan yang kedua 2 dan hasilnya adalah valid. 4 dikurangi 2 hasilnya sama dengan 2. Oke, kemudian ada perkalian dengan menjalankan fitur perkalian dengan menekan tombol 3. Hasil yang diharapkan adalah mampu menjalankan operasi perkalian dengan memasukkan angka pertama sebagai angka yang dikalikan dengan angka yang kedua. Yang saya praktekkan, kita menekan tombol 3 untuk perkalian, lalu memasukkan bilangan yang pertama, bilangan yang kedua, lalu hasilnya adalah valid. Oke. Selanjutnya adalah pembagian, di mana pembagian ini sama seperti yang tadi, menjalankan fitur pembagian dengan menekan tombol 4 untuk menampilkan fitur pembagian. Lalu untuk hasil yang diharapkan mampu menjalankan operasi pembagian dengan memasukkan angka pertama sebagai angka yang dibagi dan angka yang kedua sebagai pembagi. Langsung saja kita pilih tombol 4 untuk pembagian, lalu kita masukkan bilangan pertama 8 dan yang kedua, dan hasilnya adalah valid. Oke, selanjutnya adalah perpangkatan, di mana cara menjalankannya adalah dengan menekan tombol 5 untuk fitur perpangkatan untuk hasil yang diinginkannya atau hasil yang diharapkan. Aplikasi mampu menjalankan operasi eksponen dengan memasukkan angka pertama sebagai angka yang akan dipangkatkan dengan angka yang kedua. Langsung saja kita praktekkan. Kita menekan tombol 5 untuk perpangkatan, masukkan bilangan pertama, lalu masukkan pangkat, dan hasilnya adalah valid. 5 pangkat 2 adalah 25. Oke, yang selanjutnya adalah angkar pangkat, di mana cara mengujinya adalah menjalankan fitur angkar pangkat dengan menekan tombol 6. Untuk hasil yang diharapkan adalah mampu menjalankan operasi akar dengan memasukkan angka pertama yang akan diakar. Oke, langsung saja kita coba. Kita menekan tombol 6 untuk angkar pangkat. Masukkan bilangan yang pertama. Kita masukkan bilangan yang tidak ada komanya saja. 6, 9 misalnya. Oke, akar 9 adalah 3. Hasilnya adalah valid. Oke, selanjutnya adalah modulus. Untuk fitur ini adalah menjalankan fitur modulus dengan menekan tombol nomor 7. Untuk hasilnya yang diharapkan adalah mampu menjalankan operasi modulus dengan memasukkan angka yang pertama sebagai angka yang ingin dicari bisa nilai bagi dan angka yang kedua sebagai nilai bagi. Oke, langsung kita coba. Angka nomor 7, memasukkan bilangan 10, pembaginya 3. Untuk bilangan pembagi adalah 3 dan hasil perhitungannya adalah 1, di mana modulus 10 modulus 3 adalah sisa baginya adalah 1 dan hasilnya adalah valid. Oke, seperti itu. Selanjutnya adalah uji coba aplikasi secara non-fungsional, di mana pada pengujian non-fungsional ini dilakukan berdasarkan portability. Pengujian portability dilakukan untuk mengetahui aplikasi yang telah dibuat dapat berjalan dengan baik pada beberapa device komputer yang memiliki spesifikasi berbeda. Berikut adalah hasil dari pengujian portability. Ada pada tabel di bawah ini. Mana yang baris yang pertama ini adalah device saya, Asus TUF A15 dengan Intel Core i5 10300H, RAM 8GB, penyimpanan 512GB. Aplikasi berjalan dengan baik. Kemudian ada device-nya Mas Taufan, HP HP Victus dengan Intel Core i7 dan aplikasi berjalan dengan baik. Untuk device yang ketiga adalah device-nya Mas Aswin, Asus X55GJ dengan prosesor AMD A10, RAM 4GB dan aplikasi berjalan dengan baik. Untuk kesimpulannya saya lemparkan lagi ke Mas Aswin. Silakan Mas Aswin. Baik Mas Vio. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari hasil pengujian black box fungsional dan non fungsional dapat dikatakan
memastikan bahwa aplikasi berjalan sesuai dengan fungsinya. Apabila dicari angka sesuai parameter, maka aplikasi memiliki nilai baik. Saya lempar kembali ke Mas Taufan. Baik, terima kasih dari Mas Aswin. Sekian adalah presentasi sekaligus demo program dari mata kuliah Jaminan Keamanan Perangkat Lunak JKPL dari dosen pengampu Bapak Andre. Baik, sekian dari presentasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.